Asal mula, Tempayan Tapah. Tempayan Tapah merupakan salah satu peninggalan Keraton Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Sesuai dengan namanya, Tempayan Tapah memiliki warna seperti ikan tapah, yaitu berwarna hitam, pekat. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nelayan dan istrinya di pesisir Sungai Kapuas. Setiap hari, dia pergi mencari ikan dengan perahu kecilnya, dan kembali membawa ikan untuk makan keluarganya. Namun, beberapa hari ini, hasil yang ditangkap tidak seberapa. Hanya mendapatkan beberapa ekor ikan kecil saja. Nelayan itu pun berkata pada istrinya, "Istriku, akhir-akhir ini, ikan begitu sulit untuk ditangkap, karena sudah seminggu ini, hujan turun hampir setiap hari. Besok, aku akan pergi mencari ikan di tempat yang lain. Mungkin, beberapa hari, saya tidak kembali." Apa tidak mencoba cara lain saja? Mungkin dengan cara lain, kamu bisa menangkap ikan yang lebih banyak. Tidak istriku, nelayan-nelayan yang lain pun, tidak mendapatkan ikan dengan cara-cara lain yang mereka lakukan. Baiklah, kalau itu keputusanmu suamiku. Keesokan harinya, nelayan itu pun pergi untuk mencari ikan ke tempat yang jauh. Setelah beberapa saat menyusuri Sungai Kapuas, akhirnya nelayan itu pun menemukan anak sungai, yang terlihat begitu banyak ikan yang sedang meloncat. Akhirnya nelayan itu pun menyusuri anak sungai tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, dia pun langsung mendapatkan hasil yang sangat melimpah. Sehingga tanpa dia sadari, hari pun semakin gelap. Kemudian nelayan itu bersiap untuk beristirahat di pesisir sungai tersebut. Namun tiba-tiba, dia melihat seekor ikan tapah yang sangat besar. Dengan sangat cepat, dia pun mengambil tombaknya, dan bersiap untuk menangkap ikan tersebut. Saat dia melihat ikan itu kembali, dia pun melempar tombak dengan sangat tepat, mengenai badan ikan tapah tersebut. Tidak lama kemudian, ikan itu pun menghilang bersama tombak milik nelayan tersebut. Nelayan itu pun bertanya-tanya, kemanakah ikan itu pergi? Setelah ditunggu beberapa saat, ikan itu tidak kembali. Akhirnya nelayan itu melanjutkan perjalanan untuk beristirahat di pesisir sungai. Setelah dia membersihkan ikan tangkapannya, dan sebagian dibuat menjadi ikan asin, dia pun beristirahat. Tidak lama kemudian dia pun tertidur pulas. Dan dia bermimpi bertemu dengan ikan tapah yang dia tombak tadi. Ikan itu pun berkata kepadanya, "Mengapa engkau ingin membunuhku? Apa salahku kepada engkau, wahai manusia? Aku sekarang sekarat, usiaku tidak lama lagi. Besok, temui aku di tempat di mana pertama kali kita bertemu." Baiklah ikan, apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku? "Besok, kamu akan tahu dengan sendirinya." Keesokan harinya nelayan itu pun terbangun, dan teringat akan mimpinya semalam. Kemudian dia pun mengemasi barangnya, bersiap-siap untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, saat dia melewati tempat di mana dia bertemu dengan ikan tapah kemarin, dia melihat ada sebuah benda hitam bulat tergeletak di pasir. Dan saat dia mendekat, alangkah terkejutnya nelayan tersebut melihat ada sebuah tempayan berwarna hitam dengan bekas goresan pada bagian atasnya. Dan sebuah tombak miliknya tergeletak di samping tempayan itu. Beberapa saat kemudian, dia pun teringat akan mimpinya semalam. Kemudian dia pun membawa tempayan dan tombak itu pulang bersamanya. Setelah beberapa saat menyusuri Sungai Kapuas, akhirnya dia pun sampai ke rumah. Dan melihat istrinya menunggu kedatangannya. Istrinya sangat senang saat melihat nelayan tersebut kembali dengan membawa ikan yang begitu banyak. Kemudian istrinya pun bertanya kepada nelayan tersebut, Suamiku, apa yang kamu bawa di dalam karung itu? Suaminya pun bercerita bagaimana dia menemukan tempayan tersebut. Beberapa hari kemudian, nelayan itu pun bertanya kepada istrinya, "Istriku, bagaimana kalau tempayan itu, kita serahkan kepada raja? Aku takut kita tidak mampu menjaganya." Iya, aku juga berpikiran seperti itu.
Sebaiknya kita serahkan kepada raja. Keesokan paginya, nelayan dan istrinya pergi menemui raja sambil membawa tempayan tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan mereka dan segera menemui raja. Ampun, beribu ampun tuanku, hamba kemari, bersama istri hamba, membawa barang untuk saya persembahkan kepada tuanku. Barang, apakah yang engkau bawa, wahai Kisanak? Nelayan itu pun bercerita bagaimana dia mendapatkan tempayan tersebut. Kemudian raja pun bertanya, Apakah kamu yakin, saya dapat menerima amanah ini, wahai Kisanak? Saya sangat percaya dan yakin, tuanku, dapat menjaga amanah ini dengan baik. Baiklah, saya akan mencobanya. Jika suatu hari nanti, saya tidak mampu, maka saya akan mengembalikan tempayan ini kepada Anda. Baiklah tuanku, untuk itu terimalah tempayan ini sebagai persembahan dari kami. Setelah itu, raja pun menyimpan tempayan tersebut dalam sebuah peti kayu. Dan nelayan itu pun pulang dengan membawa beberapa keping emas, pemberian raja. Akhirnya, nelayan itu pun menjalani aktivitasnya seperti biasa. Setiap hari dia pergi mencari ikan dengan perahu kecilnya, dan kembali membawa ikan untuk makan keluarganya. Konon, tidak semua ahli waris raja bisa menyimpan tempayan tapah tersebut. Menurut cerita, jika tempayan tersebut berada pada orang yang kurang tepat, maka pada malam harinya akan terdengar suara berisik dari tempayan tersebut. Demikianlah asal-usul tempayan tapah. Sampai sekarang tempayan tapah ini masih tersimpan di Keraton Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.